Innal abrara yas'aluna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Yufuna bin nasri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada kakak kami telah melantunkan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dulu salamnya ya, karena saya lihat yang di depan agak kurang semangat ibu-ibu ya. Oke, kita ulangi salam kita. Mudah-mudahan yang menjawab salam Pak Ustadz diberkahi oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke jannahnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat usia dan kesempatan,
sehingga kita bisa berhadir di rumah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini, tentunya dalam rangka melanjutkan kajian kita dari minggu sebelumnya. Banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, yang kata Allah surga itu jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir yang di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa, dan surga itu kata Allah adalah seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, begitu juga anak, cucu, keturunan, kaum kerabat kita adalah termasuk sebagai orang-orang yang beruntung menghuni surga Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa dan tidak bosan senantiasa kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiin, dan beliaulah juga nabi yang terakhir. Mudah-mudahan kalau kita semua adalah termasuk sebagai hamba-hamba yang istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun masuk lagi di sini Bu, masih agak lapang, digeser aja Kak. Iya. Ya. Jadi kalau di minggu yang lalu tema kita adalah seputar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua kemari, setiap langkahnya, setiap tetes keringatnya, setiap usahanya, setiap infak dalam hartanya dihitung sebagai satu amal ibadah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada hari ini adalah sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada dan ketentuan dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 214. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Allah Ta'ala padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya cobaan yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Sehingga orang-orang yang terdahulu sebelum kita itu ketika mereka digoncangkan, ditimpa dengan berbagai oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, karena saking beratnya cobaan itu sampai-sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Ta'ala? Kemudian Allah mengatakan, nasrullah ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu amatlah sangat dekat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan jelas berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana cobaan yang dihadapi orang-orang terdahulu. Jadi mula marcari itu inang tentang cobaan yang dihadapi orang-orang beriman najolo, kaum-kaum yang terdahulu, maka cobaan yang mereka hadapi di dalam mempertahankan akidah, di dalam mempertahankan iman belum ada artinya dibandingkan cobaan yang kita hadapi hari ini.
naborat merasa hoy nang pananggungan nina mangudon di zaman 2025 na dong lebih sotik bandingna ibandingkan cobaan na dihadapi orang-orang muslimah yang beriman di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka ibu-ibu yang dilemparkan ke dalam kuali yang menyala-nyala. Ada yang begitu. Itulah kisahnya dalam Ashabul Qaryah itu. Iya. Sorry, di Ashabul Uhdud. Dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Uhdud, yaitu di mana kisah orang-orang beriman yang dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, di dalam parit yang menyala-nyala. Sehingga berkatalah bayinya Masitoh untuk mengingatkan ibunya agar istiqomah di dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Sungguh mainang resiko daripada mempertahankan akidah, resiko daripada mempertahankan iman. Anggoy tatong inaksanari na tinang lebih tadi solat tenang, puaso tenang, panganon na tabo-tabo, mangaji pe tabo-tabo. Ipilik borat rodewa deh. Jadi kalau dulu mereka diuji dan digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, kalau kita sekarang diuji dengan diri kita sendiri. Pesan hari kita diuji dengan diri kita, diuji apakah kita mau berangkat atau tidak berangkat mengaji. Ujian nih. Jadi masih kecil ujian kita. Kalau ujian kita hari ini diuji dengan diri kita. Ada orang yang diuji dengan suaminya. Ada orang yang diuji dengan istrinya. Ada orang yang diuji dengan anaknya. Ada orang yang diuji dengan temannya. Dan ujian yang paling berat adalah diuji dengan orang terdekatnya. Ya. Tapi kalau orang-orang terdahulu mereka diuji dengan mempertahankan iman, mempertahankan akidah, diuji dengan raja-raja yang zolim, pemimpin-pemimpin yang zolim pada masa itu seperti Masitoh dan kaumnya yang diperintahkan untuk dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Itulah namanya Ashabul Uhdud yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dibakar hidup-hidup hanya karena mereka mengatakan, salah mereka cuma satu. Apa salah mereka? Qalu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Ta'ala. Ini salahnya lainam. Karena hanya mereka menyembah Allah Ta'ala, mengesahkan Allah, Tuhan Jat Wajibal Wujud, yang tidak ada Tuhan selain Dia yang sudah ada dengan sendirinya. Dan karena itulah mereka dizolimi oleh pemimpinnya pada masa itu. Bahkan cobaan itu sebagaimana cobaan-cobaan yang diperoleh oleh Bani Israel. Dulu di masa Bani Israel, di mana wanita-wanita yang hamil, setiap bayi-bayi perempuan mereka lahir maka akan disembelih hidup-hidup. Bayangkan menang, Maloja mengandung 9 bulan sekian hari, tiba-tiba datang pasukan Fir'aun, merebut anak-anak perempuan mereka lalu disembelih hidup-hidup. Begitulah hebatnya cobaan yang mereka hadapi demi mempertahankan akidah, beriman kepada Nabi Musa dan beriman mengesahkan Allah Ta'ala. Bahkan najoloy nang adong de negara gaji mangululu di bola dua, digergaji mulai dari kepala putus sampai ke kaki, hidup-hidup demi mempertahankan akidah. Begitulah cobaan mereka. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW ada kisah yang kita kenal, Bilal bin Rabah. Bagaimana dia ditimpa di panas terik matahari di padang pasir yang panasnya amat luar biasa dan ditimpa oleh batu. Kemudian dia berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Begitu juga dengan keluarga Sumayyah, yaitu ibunya Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir juga tidak luput dari siksaan yang ditimpakan oleh penduduk kafir Quraisy Makkah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun merasakan bagaimana perihnya, bagaimana susahnya hidup di bawah tekanan daripada orang-orang yang benci kepada ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keluarga Ammar bin Yasir, bahkan ibunya Ammar bin Yasir itu Sumayyah. Sumayyah itu beliau syahid di jalan Allah Ta'ala karena mempertahankan akidah keimanannya kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf, ditombak, ditusuk dari dubur tembus ke kepala. Rasulullah datang kepada keluarga Ammar bin Yasir tidak membawa uang.
Rasulullah datang membawa syariat mengesahkan Allah Ta'ala. Indah adong ro nabi inang maroban epeng indon kekayaan. Rasulullah tidak menjanjikan kekayaan. Rasulullah hanya mengajak kaum waktu itu penduduk Makkah hanya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Maka apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah? Begitu melihat keluarga Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, disiksa begitu dahsyatnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untukmu. Rasulullah datang hanya menawarkan iman. Rasulullah hanya datang dengan menjanjikan surga bagi siapa saja yang mau bersabar di dalam mempertahankan iman, di dalam mempertahankan akidah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah tidak datang dengan membawa uang. Tapi begitulah ibunya Ammar bin Yasir berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku seolah-olah melihat bahwa surga itu telah ada di depan mataku. Begitu kata Sumayyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa melihat Sumayyah disiksa oleh penduduk kafir Quraisy Makkah. Rasulullah hanya menjanjikan surga bagi siapa saja yang mau bersabar di dalam mempertahankan iman, bagi siapa saja yang mau mempertahankan keimanan kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang mampu membuat keluarga Ammar bin Yasir termasuk ibundanya Sumayyah mampu mempertahankan akidah, mampu mempertahankan iman? Apa yang membuat dia sampai sanggup menahan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena keyakinannya terhadap negeri akhirat. Karena keyakinannya terhadap negeri akhirat. Itu pula lah yang membuat Bilal bin Rabah itu mampu menahan siksaan yang begitu hebat di tengah padang pasir yang dijemur seperti demikian rupa. Adalah keimanan terhadap Allah Ta'ala, keimanan terhadap perkara yang gaib, keimanan terhadap janji akan surga Allah Ta'ala. Itu jugalah yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu jugalah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid mampu menanggung derita di dalam menjalani menolong dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, kalau dia mau memilih ibu-ibu, dia bisa hidup bahagia dengan harta berlimpah. Setengah daripada kekayaan Makkah itu adalah hartanya Khadijah binti Khuwailid. Tapi lihat bagaimana Khadijah binti Khuwailid senantiasa bersabar menemani dakwah Rasulullah SAW, senantiasa menemani suami tercinta, bahkan sampai diboikot di lembah Syekh Abu Thalib, di lembah Sib Abu Thalib selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Mereka tidak makan apa-apa kecuali makan daun-daunan, kecuali makan ranting-ranting pohon, kecuali hanya memakan rumput. Bahkan sebagian para ahli riwayat mengatakan sampai kotoran Rasulullah, sampai kotoran kaum muslimin itu hanya berwarna hijau cair karena diboikot oleh penduduk kafir Quraisy Makkah. Dikarenakan apa? Dikarenakan keyakinan terhadap janji Allah Ta'ala, dikarenakan keyakinan terhadap perkara yang gaib, itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah penderitaan yang mereka tanggung. Maka apa cobaan ujian hidup yang kita hadapi hari ini? Belum ada apa-apanya. Maka bacalah kisah-kisah orang terdahulu di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh raja yang jolim demi mempertahankan akidah. Kemudian mereka berlari ke dalam sebuah gua, dan itulah yang kita kenal dengan namanya Gua Ashabul Kahfi. Dan dari sana pula Rasulullah SAW mengambil iktibar untuk memerintahkan para sahabat hijrah dari kota Makkah menuju Habasah. Dan saat itulah diturunkan surah Al-Kahfi. Saat tidak ada pilihan lain, maka Rasulullah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi yang bersembunyi ke dalam gua demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan keyakinan terhadap perkara yang gaib. Maka semenjak itu Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah dari kota Makkah menuju Habasah di Afrika. Maka berarti apa cobaan hidup yang kita rasakan hari ini, ya, sulitnya kita di dalam menjalani kehidupan. Mau masak aja susah, asih masak susah, mau gas dana dong dapet, kadang dong pedapot argana tulan, ya belum ada apa-apanya, ya kan. Permasalahan kita baru gas habis, gas mahal, belum sampai terancam nyawa kita dibandingkan orang-orang yang terdahulu. Lebih dahsyat kisah-kisah mereka. Bacalah kisah-kisah itu, bagaimana Bani Israel
bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, dan kisah-kisah umat lain yang mereka digoncangkan dengan berbagai macam cobaan dan ujian, yang sedikit pun cobaan yang berat itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Anggusan nari dia menakut matak bagian ya. Ade, matak memangaji, nakut matak menutup aurat. Banyak kita lihat berita-berita di televisi. Pertama-tama di awal padedo anak buri marhijab. Dung leleng-leleng hancur rumah tangganya, akhirnya open hijab. Bahkan diumumkan pula. Jangan diumumkan buka hijab. Ya, seperti itu. Padahal ujiannya baru sekadar urusan rumah tangga, diuji dengan suami, diuji dengan istri, dan berbagai macam ujian-ujian. Padahal ujian itu belum ada bandingnya dibandingkan ujian yang dihadapi orang-orang terdahulu, bahkan di masa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka diganggu ketika beriman, ketika mereka hendak menyembah Allah Ta'ala. Bacalah kisah-kisah itu, kisah-kisah dulu penduduk Makkah demi mempertahankan iman dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu mereka ditimpa oleh malapetaka, digoncangkan dengan kesengsaraan dan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga saking beratnya cobaan itu, apa kata mereka? Mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sekarang mari kita berkaca kepada Palestina. Apa yang terjadi di Palestina tidak ada bandingnya dibandingkan kita yang ada di Indonesia ini. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin tadi pagi mereka masih bersama, siangnya sudah tidak ada lagi. Bahkan mereka lebih dekat dengan surga Allah Ta'ala daripada kita yang ada di sini. Biasa diinang mulai Palestina, menyogok mersuo Aryan Nadong be. Bahkan sekali pergi bukan satu dua orang, satu keluarga syahid di jalan Allah Ta'ala demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan keyakinan kepada Allah Ta'ala, bahkan demi mempertahankan tanah suci kaum muslimin. Walaupun tanah itu bukan tanah yang kita beli, tapi tanah itu adalah tanah kaum muslimin, tanah suci Baitul Maqdis, Ardul Muqaddas, tempat berangkatnya Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj menuju ke langit. Ya kan? Makanya sekarang banyak orang ziarahnya ke dua tanah suci, tapi ada tanah suci satu lagi kaum muslimin lupa. Nah, itulah tanah suci Palestina. Nanti kalau sudah aman kita ziarah juga ke tanah suci Palestina. Insya Allah. Siapa yang sholat satu kali sholat 5 waktu di Masjidil Aqsa, samalah nilai pahalanya dengan berapa? 500 kali sholat di masjid lain. 500 apa 1000? 500 kali sholat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kita kesempatan ziarah ke Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita harus sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Karena memang Allah Ta'ala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami akan menguji kamu, kata Allah Ta'ala. Kita akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita diuji dengan rasa takut akan kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan diuji dengan rasa kekurangan, kehilangan harta, kehilangan tanam-tanaman, buah-buahan, takutnya gagal panen akan usaha dan lain sebagainya. Kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka kita di dalam kehidupan ini pasti kita akan diuji. Tak ada manusia yang tidak diuji. Sampai kita ini nanti pulang ke hadapan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa sedikit pun. Maka bersabarlah di dalam menjalani keujian. Sabarmu itulah nanti yang akan menjadikanmu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Makanya kelak di hari akhirat ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan hanya karena pahala sholatnya, bukan hanya karena pahala puasanya, bukan hanya karena pahala daripada zakatnya, umrohnya, hajinya, tetapi karena merupakan pahala dari kesabarannya di dalam mentaati Allah Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang sholat,
Mari kita bertanya, berapa sering sholat kita yang khusyuk? Berapalah sholat kita yang khusyuk? Belum lagi tentu sholat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan infak kita, zakat kita, umrah kita, haji kita? Sudahkah itu semuanya diterima oleh Allah Ta'ala? Tak ada jaminan. Makanya kelak ada orang di hari akhirat yang Allah masukkan ke dalam surganya, bukan hanya karena sholatnya, bukan hanya karena puasanya, tetapi karena kesabarannya kepada Allah Ta'ala, karena kesabarannya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan itulah mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah Ta'ala, wabashiris sobirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu ketika mereka ditimpa ujian, ketika mereka ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dulu kita terlahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, nanti kita akan pulang juga kembali ke hadapan Allah Ta'ala tanpa membawa apa-apa kecuali amal ibadah. Hanya amal ibadah yang akan kita bawa pulang sebagai bekal modal untuk menghadap kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu patut kita merenungkan satu kisah yang akan saya bacakan kepada ibu-ibu. Satu kisah seorang perempuan, bagaimana dia bersabar di dalam menjalani ujian dan cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Nah, di dalam hadis itu dikatakan dari Anas bin Malik an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi Anas ini punya guru, nama gurunya adalah Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini bercerita, ala urika imro'atan min ahlil jannah, ala urika imro'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku beritahu tentang satu perempuan, imro'atan min ahlil jannah, yang perempuan itu adalah termasuk sebagai penghuni surga Allah Ta'ala. Pordoramu, kata Abdullah bin Abbas kepada Anas, aku beritahu kepadamu, bukan dari Anas ya, dari Atha bin Abi Rabah. Dari Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah, maukah engkau aku beritahu tentang satu perempuan yang perempuan itu adalah ahli surga. Inilah hebatnya mereka ibu-ibu. Dulu mereka masih berada di dunia, tapi mereka sudah dikatakan sebagai ahlul jannah. Mango dudu pialai inang di dunia medongkon kalai ahli surga. On mahebat na amalannya lay. Kira-kira ang godong kita di zaman na inang penasaran dito sa ilmunya amalnya lay. Penasaran nonton ti. On pitangin kamu menang kira-kira ma amalan niya na umuruhan, so bisa idongkon niya sebagai penghuni surga. Jadi najolo nang halak-halak najolo sidongkon pele penghuni surga bukan karena kedekatan mereka dengan Nabi. Inda bin keluarga ni Nabi alai inang sidongkon kalai penghuni surga. Bahkan zaman dulu, walaupun dia orang terdekat Nabi, bahkan keluarga Nabi, belum tentu dia penghuni surga. Bahkan dia dikatakan sebagai penghuni neraka. Siapa contohnya? Abu Lahab. Walaupun itu pamannya Nabi, ya, tetapi dia tidak disebut sebagai penghuni surga. Artinya apa? Bahwa nanti orang-orang yang menjadi penghuni surga bukanlah karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Maka nanang konsi marsak kami nak bope dao jarak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Masai dao jarak tak nang konsi marsak kamu nang iton pe insyaallah bisa menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Cuma harus tahu caranya. Itu syarat dan ketentuan berlaku S dan K. Nah, ima.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu kisah perempuan yang kata Abdullah bin Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah engkau aku beritahu kepadamu satu perempuan yang perempuan ini merupakan termasuk sebagai daripada penghuni surga. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Tentu, qala bala. Aku berkata, iya tentu aku ingin tahu mana perempuan yang termasuk sebagai daripada penghuni surga Allah Ta'ala. Maka Abdullah bin Abbas pun berkata, hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan yang berkulit hitam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengada bigaminang kisah no? Ini perempuan hadhil mar'atus sauda indon anak boruna lom-lomanon. Kira-kira nang asi midokon Abdullah bin Abbas warna kulitnya. Indah bisa lang Ustaz nakon sidokon warna kulitnya indon anak boruonnya saja. Kira-kira nang aduh maksud ni Abdullah bin Abbason sidokonnya indon mada atau bin Abi Rabah anak boruna lom-lomanon. Hadhil mar'atus sauda, ini wanita yang berkulit hitam, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narum kita sampai hikmahnya. Jadi perempuan yang berkulit hitam ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, apa kata perempuan ini kepada Nabi? Inni usra'u, ya Rasulullah, inni usra'u, sesungguhnya aku berpenyakit ayan, sesungguhnya aku berpenyakit solpoton, sesungguhnya aku berpenyakit ronggoton. Nah, saruitana aduh aima solpoton ronggoton ayan. Jadi perempuan berkulit hitam ini ternyata berpenyakit ayan, dia mengadu kepada Rasulullah. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat inni usra'u, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berpenyakit ayan, wa inni atakassafu, dan kalau penyakitku kumat auratku suka terlihat. Mola bakit penyakitnya nang opot madabu rata rida auratnya. Biar mantungin nang ate nasol poton do ompot baya madabu na sadar dia lakna bahat tarida aurat on mada pengaduannya itu Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kemudian perempuan itu berkata, fada'ullah li, maka ya Rasulullah mintalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkanku. Mardoa majoho ya Rasulullah tu Allah Ta'ala asoy pamalum Allah Ta'ala penyakit kon ning anak boru nalum-lumani. Apa jawab Rasulullah? Perhatikan. Qala in si'ti sobarti. Nabi menawarkan dua hal. In si'ti sobarti walakil jannah, wa in si'ti da'autullahu ta'ala ayu afiyaka. Nabi menawarkan dua. Hei anak boru, mula sobar kau di penyakit mi, maka bagimu surga. In si'ti sobarti walakil jannah. Jika engkau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau, kata Rasulullah, ya, da'autullah ta'ala ayyu'afiyaka, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengangkat dan menyembuhkan penyakitmu. Kira-kira nang ne dia menerang pilih nak burun surga. Kalau ibu-ibu disuruh milih dua-duanya. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu-ibu tidak mau rugi. Biasa nang ibu-ibu nara marugi itu nang biasa nang. Anggo bisa tong Ustaz dua-dua mannya. Masuk surga dia saya ibu saya depan ya kan. Padahal nanti misalnya pilihan dia pilih nang masuk surga menggantung sangat dia sese di nerakanya. Masuk surga matung Ustaz teja sese busennya. Karena ibu-ibu biasa nggak mau rugi. Maka perempuan ini ditawarkan dua oleh Nabi. Kata Nabi, engkau bersabar atas penyakitmu maka bagimu surga.
Atau kalau engkau tidak mau memilih surga, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Maka perhatikan jawaban perempuan itu. Perempuan itu berkata, qalat asbir. Maka dia berkata, asbir ya Rasulullah, aku memilih bersabar. Qalat, berkata lagi perempuan itu, inni atakassafu fada'ullaha an la atakassafa fada'alha. Ya Rasulullah, aku memilih bersabar, tetapi walaupun begitu aku tetap memohon kepadamu agar berdoa kepada Allah Ta'ala alla atakassafa fada'alha, kalau penyakitku kuman supaya auratku tidak terlihat. Diar maya Rasulullah, sobar mau sungoni penyakit kon, tentong bope sungoni baya ya Rasulullah, les mardoa majoloh tu Allah Ta'ala, mula bangkit penyakit kon, aso ulang tarida auratku di jolo nyalak nabah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita bahas dari pertama. Tadi Abdullah bin Abbas berkata, hazihil mar'atus sauda indon anak boru nalom lomanon. Aso didong ko nenangkin warna kulit nenang, menunjukkan bahwa walaupun kulit kita berwarna hitam, tak usah kita khawatir ibu-ibu. Hita-hita nalom lomanon, bisa saja do untung kinai masuk surga ni Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Bahwa nanti orang-orang yang masuk surga Allah Ta'ala tidak ditentukan oleh warna kulit, tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan apakah kaya miskin seseorang, tinggi atau rendah pangkat jabatan, cantik atau tampannya seseorang, tidak. Melainkan apa yang menjadi tolak ukur yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surganya, tidak lain dan tidak bukan itulah iman dan takwanya kepada Allah Ta'ala. Jadi nang konsi marsak kita mula dong tungkin na marsapa, oh inang masuk surga daw songonom malomlom joko pendek. Insyaallah kalau orang itu beriman, bertakwa, bersabar dan ikhlas di dalam kesabarannya kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala nanti akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka ini benar kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu itulah orang yang paling bertakwa. Ade. Makanya kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti hina. Kaya bukan berarti tanda kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, miskin bukan berarti tanda kita dihinakan oleh Allah Ta'ala. Betapa banyak kelak orang-orang justru yang miskin itulah yang Allah muliakan lebih dahulu masuk surga Allah Ta'ala. Asi pajolo nang alak-alak na miskini masuk surga ni Allah Ta'ala. Arana sotik menang paretongan. Tarsaru po din ang kita belanja tu pasar swalayan. Mula bahat balanjaan muton tuleleng maho di meja kasir. Tentong inang mula sotik do balanjan mugulo-gulo do sada ton tuting nang tong cepat kok barangkat ti. Tarsongoni ma. Makanya Rasulullah berdoa supaya dia wafat dijadikan bersama orang-orang fakir dan miskin, wafat dalam keadaan miskin. Rasulullah kalau mau dia bisa kaya, tapi Rasulullah tidak memilih kaya. Kalau Rasulullah mau seluruh lembah Arab itu Allah jadikan emas baginya, tetapi Rasulullah menolak. Karena kehidupan kesenangan yang sesungguhnya tidaklah di dunia. Karena Rasulullah paham bahwa kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Kayo pehoinang gok peseremi nang santongkin metar nikmati hoy. Paling 60-70 tahun. Tarsemi Allah. Nabi umurnya 63 tahun. Deba malewat 60 tahun les nakit nasuke hidup. Di masudong kon cariti poken na lewat kan. Mama to bangnya lewat umurnya. Bosan bagi na mina manguli ara nama make markian sude. Makanya gak usah khawatir kita. Kalau kita beriman bertakwa di sisi Allah Ta'ala, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka ini tenang na miskin-miskinon.
hita na lom manon nang kon si marsak kamu selagi nang istiqomah kamu bertakwa di hadapan Allah Ta'ala bope nang nadong epeng nagot ke skincare sekali sebulan nang kon si marsak penang kalau tengok dong tong rasokinya abang na udah ne bagas ngamoa tentang bulan nadong penang nang kon siar sak udah ne bagas naron lo putus asa buse ya ke menjalaki pangamburan ti lo na tarbalanjoy niya meda mu nang kisah ni TBI depi don na suami istri dah namar dongan do bela ite mabahat tu pangidon na buri na terpenuhi ia mangido iPhone nya berharga pangidon nya ujung na ada buri nu makehe pajol na terbalanjo na burun itulah karena tidak ada kesabaran mulia atau tidak mulianya seseorang bukan dilihat dari mobilnya tidak dilihat dari handphonenya akon na iPhone do ayah sudabo aso mana eksotik derajatinya ini nang itu tidak dijadikan Allah Ta'ala sebagai kemuliaan ya kan nah, jadi harta benda duniawi kekayaan pangkat jabatan tidak dijadikan Allah Ta'ala sebagai tolak ukur mulia atau tidak mulianya seseorang di sisi Allah Ta'ala bahkan betapa banyak orang justru dengan jabatannya itu justru Allah menjadikan dia semakin hina begitu dia naik jabatan datang KPK ini saja nama wida kan bertambah nikmat bukan bertambah amal soleh bukan bertambah kebaikan malah yang bertambah adalah dosa maka sabar-sabar kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala maka oleh karena itu perempuan yang berkulit hitam ini hadhil mar'atus sauda datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang penyakitnya tadi bahwa dia berpenyakit ayan inni usra'u dan kalau penyakitku ini kumat auratku suka terlihat inilah luar biasanya perempuan ini ibu-ibu dison mada luar biasa anak boroni nang mamar penyakit songoni piranna les ipikir konya di auratnya nah luar biasa nang songoni borat na penyakitnya nak boron les dipikir konya auratnya sementara nang bahat sanari anak boru na sehat di luaran ti ngapur lu si aurat bahkan sebaliknya domenang nepati donnya nama auratnya sobia terkenal sobia bahat mendapat koin nuara di TikTok aima memang khusus ima karejonya sih tapi berbeda dengan perempuan ini. Inilah yang menjadikan dia wanita yang luar biasa. Makanya ibu-ibu ini perintah menutup aurat adalah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi perintah menutup aurat inang indah ben nagot pas susah-susahan kamu kaum ibuan karena kasih sayang dari Allah Ta'ala. Ya. Dulu memang di awal Islam Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul belum turun perintah menutup aurat. Sehingga dulu ada itu sahabat Nabi yang pernah melihat Ummul Mukminin Aisyah tanpa hijab. Karena Nabi itu turun perintah menutup aurat. Makanya waktu terjadi peristiwa hadisul ifki ketika Aisyah tertinggal karena mencari kalung, ada sahabat yang mengenal. Kenapa sahabat ini kenal? Karena dulu dia pernah melihat Ummul Mukminin sebelum turunnya perintah menutup aurat. Dia melihat tersonggot dia bayar, ternyata istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia. Barulah setelah itu turun perintah menutup aurat. Turunnya perintah menutup aurat itu ibu, samalah nanti dengan perempuan ini. Itu tidak tunggu besok. Turun surah Al-Ahzab ayat 59 perintah menutup aurat. Ya ayyuhan nabi Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istri orang-orang beriman dan anak perempuan mereka, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ndepitale nangat cogor. Kapan mereka laksanakan? Langsung detik menit itu juga mereka menutup aurat. Nah, ipentele jenang pente jolo itakarejon jolo adong jolo jilbab nadong jolo onna. Enggak. Mereka robek tirai-tirai di rumah mereka. Mereka ambil kain-kain spray mereka, mereka tutupkan ke badan mereka. Songoni menang ipas nahlai mangkarejon suruni Allah Ta'ala. Sementara nang sanari bahat dope di luaran. Namar pikir-pikir pente jolo bahkan madung deges menutup aurat ibu kabusirpe.
Makanya menutup aurat bagi perempuan bukanlah tanda apa namanya? Bukanlah menunggu siap. Tetapi menutup aurat itu adalah kewajiban. Siap tidak siap laksanakan. Sebagaimana dulu ketika orang-orang beriman, ketika Allah memerintahkan bagi mereka perintah Allah, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Dulu pun ketika turun ayat haramnya khamar, innamal khamru wal maisir wal lahmul khinzir wal ansabu rijsum minas syayatin, mereka enggak tunggu besok ibu, langsung detik itu juga mereka pecahkan ceret-ceret mereka yang terbuat dari tanah tiat, ibuat kalai indalu itapor kalai, langsung sampai kata para ulama hari itu kota Makkah digenangi oleh minuman-minuman yang dibuang di sepanjang jalan oleh penduduk Makkah yang beriman kepada Allah Ta'ala karena turunnya ayat mengharamkan khamar. Orang penduduk Makkah jahiliyah dulu suka mabuk-mabukan. Makanya mabuk-mabukan ini bukan hanya baru hari ini, dulu pun sudah ada. Najolo pemadong doon. Maksiat yang ada hari ini dulu sudah ada. Tapi apa yang Allah turunkan untuk memperbaikinya? Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran lalu masyarakat Makkah menjadi masyarakat yang mulia, masyarakat yang diperhitungkan oleh umat manusia pada zaman itu. Maka kembali kita kepada hadis itu. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, kalau penyakit kukuman auratku suka terlihat, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi berkata, kalau engkau bersabar, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar kepada penyakitmu, maka bagimu surga. Kalau engkau tidak mau, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Apa yang dipilih oleh perempuan ini? Bersabar. Maka ibu-ibu bersabarlah di dalam menjalani ujian kehidupan. Walaupun suamimu itu begitu sulit untuk ditaati, tetapi tetaplah bersabar kepada Allah Ta'ala. Bagi yang masih ada suaminya, bagi yang masih ada suaminya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ya, karena memang rumah tangga itu adalah intinya adalah memaafkan. Ya, setiap suami kita mempunyai salah, setiap istri mempunyai salah, maka perbesarlah kesabaranmu dengan memaafkan kesalahan itu. Anggona sorade nang sobar memaafkan, maka rumah tangga selesai dalam waktu singkat. Anggona dong inang sobar di namangulu asalo seme narong sobar na sanga ahasajo indang berumah tangga dalam segala hal, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mendidik anak-anak. Ibu-ibu ini kalau bukan karena sabar mengharap surga Allah Ta'ala, ibu-ibu ini tidak akan sanggup bersabar untuk mendidik anak-anak. Ibu-ibu ini tidak akan sanggup bersabar untuk taat kepada suami kalau bukan karena mengharap surga Allah. Maka bersabarlah di dalam mengharap surga Allah Ta'ala. Sebagaimana perempuan ini memilih bersabar atas penyakit yang dia punyai. Itu tidak mudah. Enggak mudah. Dia benang na 3 bulan rupiah marnyai, mangupit saja. Padahal nalelengan dia sehat, pada marnyai. Makanya wanita ini Allah muliakan karena kesabarannya di dalam menjalani penyakitnya. Maka nanti ada itu yang saya katakan. Nanti di hari akhirat yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena kedekatannya dengan Nabi, bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya. Tetapi karena kesabarannya kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar karena sholat, puasa, zakat, haji. Karena tadi kita bilang betapa sering kita sholat, tetapi sholat kita tidak khusyuk. Pas kita takbirin ang aman na ingot, apa ni kompor na siya pamati, ada epeng nakin na salapayak, kuci ni pitu nakin na sotari, da ingot mesude. Asi bisa songon ustad, arana nakini nang pas ajan, nakiri setani marlojong, sidungan tong ajan, roya mulak. Maka napas takbir kamu Allahu Akbar, yombus setan ini memulak. Allah alabaya nangkin na tinggal lo parjagalan ku sinaron do ala ijo putih ama ikan asin kinaronnya. Mo misi kan taringot mana so taringot.
Oh loh, maka nang godong na lupa muni nang solat mamingot kamu mi biasona. Asi arana roh setan ini mulak. Karena kalau ajan setan lari terbirit-birit ke dalam kamar mandi. Habis itu baru dia keluar lagi menggoda hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka jangan berlama-lama di kamar mandi. Dia berlama-lama di kamar mandi, padahal kamar mandi itu tempat berlarinya setan. Nggak boleh kita lama-lama di kamar mandi kalau tidak ada kepentingan. Ya, dia benar HP bagian di kamar mandi. Ai mak alak lai kaum bapak ti. Kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala, maka perempuan ini ya dia memilih bersabar, asbir, tanpa dia berpikir satu hari. Anggota garepet jolo ya Rasulullah, upikir konjolo martolu hari, upikir konjolo mar 2 hari, ini dari tertimbang konjolo. Enggak, kalau perempuan ini langsung detik itu dia jawab, asbir. Ya Rasulullah, aku memilih bersabar. Karena memang kalau kita buka ayat-ayat Qur'ani inang, kita buka ayat Qur'ani, bacamu menang seluruh ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang berkisah tentang sabar, tidak ada ujungnya kecuali balasan surga Allah Ta'ala. Bacamu menang seluruh ayat-ayatnya Allah Ta'ala nadong di Qur'ani, nah memerintahkan kita bersabar, pasti ujungnya wabasiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan dikatakan di dalam satu surah, kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang dia bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kelak di hari akhirat pahalanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa batas. Tanpa batas, indah marbatas inang pahalone. Bahkan para ulama mengatakan saking besarnya pahala sabar yang diperoleh seorang hamba ketika dia sabar di dalam menjalani ujian cobaan di kehidupan dunia ini, sampai-sampai nanti kata para ulama timbangan amal di hari akhirat tidak hampir tidak sanggup menampung betapa besarnya pahala dikarenakan kesabaran seorang hamba Allah ketika dulu dia hidup di dunia. Jadi inang nasabaron inda nangkan akun timpa musibah saja. Sabar itu bukan ketika ditimpa musibah saja. Sabar itu juga perlu dalam taat. Perlu denang sabar ketika taat. Perlu sabar dalam menutup aurat. Di pina perlu denang. Di mana sabar itu medamu artis-artis itu. Sahamar sirang dodalak lainnya iya pina marbuka mahijabnya. Maka sabar dalam taat penting. Sabar menjalankan sholat, sabar menjalankan puasa, sabar menjalankan rumah tangga, itu ibadah. Maka kesabaran-kesabaran inilah yang nanti akan Allah balas. Bahkan kata Allah Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, dan kata Rasulullah SAW, tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin, bahkan walaupun hanya sekedar ditusuk oleh duri atau tertusuk duri, melainkan akan Allah jadikan baginya balasan pahala. Allah mulai tertusuk duri nang niba tangan niba, maka kesabaran kita di dalam tertusuk diri itu, kalau kita sabar maka Allah akan jadikan balasan pahala bagi kita. Itu baru tertusuk duri, apalagi lebih daripada tertusuk duri. Imenah macam 5:10. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah luar biasanya perempuan ini tadi, walaupun dia berpenyakit masih dijaga aurat. Oleh karena itu ibu-ibu perintahkan anak-anak perempuan kita menutup aurat. Jangan biarkan mereka keluar rumah tanpa menutup aurat. Kelak ibu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa membiarkan anak-anak perempuan ibu keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Maka belikan mereka pakaian-pakaian yang menutup aurat, pakaian hijab, ya, agar mereka tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu perempuan ini patut menjadi contoh bagi kita, bahwa dia memilih bersabar atas penyakitnya, kemudian Allah membalas baginya adalah surga Allah Ta'ala, surga yang kata Allah luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Luas dari nang surga, luas seluas langit dan bumi. Makanya nanti kita ini masuk surga
rame-rame. Kita ajak suami kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, tetangga kita sama-sama hadir di majelis ilmu agar kita nanti bertemu kembali di surga Allah Ta'ala. Kita ini akan masuk surga rame-rame, ibu-ibu. Nggak ada nanti orang masuk surga itu jalan sendiri-sendiri, nggak ada. Ulangi bayang konkoi nang tungkin nai honda masuk surga mardalan sada-sada hona dong inangi. Mana dalilnya Ustaz? Surah Az-Zumar. Oh loh. Dia dong inangi na masuk surga sada-sada mardalan au pajolo mau nih nadong. Karena nanti Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Lalu dikatakan kepada kita, mana orang-orang yang ahli duha? Kumpul menang sabarisan. Kumpul menang sakelompok. Baru diperintahkan masuk surga. Mana orang-orang yang ahli sholat tahajud? Kumpul satu kelompok masuk surga Allah Ta'ala. Mana orang-orang yang suka bersedekah? Kumpul satu kelompok masuk surga Allah Ta'ala. Mana orang-orang yang suka berinfak? Kumpul. Mana orang-orang yang suka menyantini anak yatim piatu? Kumpul menang masuk surga ni Allah Ta'ala. Berkelompok-kelompok, berjamaah. Kira-kira nang adong deta di sana kelompok na hidup kon lakinan. Insya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu kita berharap ya. Bope na ACC nakin pinomat pinggir-pinggir ne jadi mak. Oh lo asal mah masuk surga ni Allah. Hatina. Oh lo. Ya, silakan. Apa pertanyaannya Ibu? Satu-satu. Kalau sudah meninggal suami kita, bagaimanakah ini Ustaz? Apakah kita masih bertemu dengan suami kita di surga Allah Ta'ala? Insya Allah. Kalau ibu orang yang beriman, suami ibu orang yang beriman, anak-anak ibu orang-orang yang beriman, kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali bersama di surga Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kelak di hari akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau ibu masih cinta dengan suami ibu, maka kelak Allah akan mengumpulkan kembali ibu dengan suami ibu di surga Allah Ta'ala. Karena begitu Rasulullah mengatakan, ada dulu seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Marsapa sahabat nina, ya Rasulullah, andikan doroni hari kiamat. Andikan doroni roni hari kiamat idokon. Hari Jumat andingan nah itu boto pokok nasal hari Jumat hati-hati memuinang karena dikatakan dalam hadis Nabi kalau sudah datang hari Jumat seluruh makhluk merasa takut karena dikabarkan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah pun kembali bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Sampai Nabi bilang, ma'aha persiapanmu bayo? Apa jawab laki-laki itu? Tidak ada ya Rasulullah, illa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini modal ni bayo. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka apa jawab Rasul? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya kelak. Kalau kita cinta kepada Nabi, kelak Allah akan kumpulkan kita bersama dengan Nabi. Kalau kita cinta kepada para ulama, kelak Allah akan kumpulkan kita dengan para ulama. Kalau kita cinta kepada ustaz, maka kelak akan Allah kumpulkan kita kembali bersama ustaz. Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, Allah akan kumpulkan kita bersama anak kita. Kalau kita cinta dengan teman-teman majelis taklim kita, insya Allah ini nanti yang akan menjadi modal bagi kita untuk Allah kumpulkan kembali kita di surga Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan hanya karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi karena dia cinta kepada saudaranya. Bahkan ada nanti di sini satu bab pembahasan bahwa kalau kita cinta kepada saudara kita, disunnahkan kita untuk mengungkapkannya. Katakan kepada saudaramu, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah Ta'ala. Sebab kelak di hari akhirat ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Mereka salah satunya adalah orang yang dulu ketika mereka di dunia saling mencintai karena Allah Ta'ala, bukan karena ada kepentingan dunia. Indah benna adong urusan bisnis, indah benna adong urusan usaha indah, tetapi semata-mata dia cinta kepada saudaranya karena lillahi ta'ala.
Maka katakan kepada saudaramu, disunnahkan untuk mengatakan aku mencintaimu karena Allah Ta'ala. Mengadinang yungkapkan ko. Maka ungkapkan kepada teman-teman majelis, aku cinta kepadamu, I love you lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, I love you lillahi ta'ala, inni uhibbuka lillah, aku mencintaimu karena Allah Ta'ala. Sebab karena kecintaan kita kepada mereka, nanti Allah kumpulkan kita. Asinang aranang go cintai ba, tungkinay kaninang ingoti mebe, ingoti menang ibe, dung sidung tungkinay nang perhitungan amali ingoti memulak, dung masuk surga nang sudah marsita ringotan me, tiap-tiap hari perhitungan amali nang nana perlu dibalak, memikirkan diri ni bapena marsak debe, dung masuk tu surga baru marta ringot, adong na jolo baya, dongan pengajian kurigang sejahtera kan ya mi, media baya bagasna, media baya istana ni jalaki mi marsape metu Allah Ta'ala, arana taringot yang tenginang naholongan rene dio, adong baya dongan kuna jolo na burjuan olo, maka nenang bope indai ta bisa beramal songon ulamai, indai ta bisa beramal seperti Abu Bakar, Khadijah, Sumayyah, minimal kita cinta kepada orang-orang soleha, minimal kita cinta kepada mereka karena mereka amalnya yang luar biasa. Nah sanggupi benang maramal songoni pinomat jo proa menang songon nangkin atau bin Abi Robah kepada Ibnu Abbas. Maka nang on hikmah doon, caritunya lenang nan luar biasa. Caritunya lagi atau bin Abi Robah pordoramu upti daun dio, pordoramu upti daun dio, pordoramu upti daun dio. Yang menimpa kita itu apakah azab atau ujian yang menimpa kita itu apakah azab atau ujian? Ya, jadi yang namanya hamba-hamba Allah Ta'ala tadi kita katakan pasti akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan masuk surga Allah Ta'ala padahal belum datang ujian kepadamu. Jadi nang surga ni Allah Ta'ala amat mahal harganya, makanya kita diuji. Nah, jadi apakah seseorang itu ketika dia mendapatkan ujian, apakah itu ujian ataukah ajab? Nah, pastinya itu adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena umat setelah Nabi Muhammad tidak ada yang diazab. Umat-umat yang diazab itu adalah kaum yang terdahulu. Nah, kalau untuk umat Nabi Muhammad ditangguhkan sampai hari perhitungan amal, nanti kapan diazabnya? Di hari akhirat, di neraka Allah Ta'ala ditangguhkan bagi kita azab Allah Ta'ala itu. Maka beruntung kita umat akhir zaman ini. Makanya Nabi Musa amat cemburu melihat umat Nabi Muhammad, Nabi Adam amat cemburu melihat umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia lalu Allah ampuni, dia masukkan ke dalam surga. Tapi Nabi Adam berbuat dosa di surga, Allah keluarkan ke surga menuju dunia. Mana cemburi Nabi Adam minang. Nabi Adam sada dosa lainnya kalau Allah Ta'ala yang surga. Kalau umat Nabi Muhammad bahkan Allah tanggalkan pakaiannya. Umat Nabi Muhammad bahkan ada yang berbuat dosa tanpa pakaian, tetapi kalau Allah Ta'ala ampuni, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad. Maka umat-umat terdahulu sangat cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bopinang pendek-pendek umur tak, tai amal ibadah tak dilipat gandaun balasan pahalana oleh Allah Ta'ala. Anggo umat-umat najol inang sada amalnya lay sada me balasna. Kalau kita tidak, ya kan? Walaupun umur kita pendek, tapi balasan amal-amal daripada umat Nabi Muhammad, balasan pahalanya luar biasa. Bayangkan kamu untuk inang 2 rakaat salat sunnah qobliyah fajar diberikan Allah Ta'ala sebesar dunia, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hanya 2 rakaat. Menang istimewa nabo pendek-pendek umurnya. Jadi umat Nabi Muhammad tidak ada yang diajab, tapi dia diuji. Kapan diajab? Nanti di neraka Allah Ta'ala. Bagi umat yang mereka mujrimin, ketika di dunia mereka senantiasa berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini pun nanti disembunyikan dari Nabi Muhammad, tak nampak oleh Nabi itu. Dirahasiakan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah sabar itu ada batasnya? Apakah sabar itu ada batasnya? Bagaimana kira-kira Ibu? Sabar itu ada batasnya apa tidak? Ada.
Sabar itu sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah sabar itu. Sabar itu kita bersabar dalam menjalani. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah Ta'ala memanggil kita pulang. Sampai kaki kita menginjakkan surga Allah Ta'ala. Sampai disitulah kita bersabar. Sabar tidak ada batasnya. Senantiasa bersabar. Karena sabar itu balasannya surga. Balasannya nggak main-main. Sakit Ustaz? Sakit. Acid Ustaz, acid ya Allah. Gari bisa balas kon dulu. Tapi dia memilih bersabar. Maka ibu-ibu, siapa yang mampu bersabar di saat dia mampu membalas, maka dia telah meniru akhlak Nabi. Nabi itu dia bersabar di saat mampu membalas. Isenang na mampu bersabar di saat mampu membalas. Indah bin nasotar balas nia inang, tapi dia memilih bersabar. Maka dia telah meniru akhlak para nabi, meniru akhlak para Rasul. Allah ulang lah ya surani benang anak namar sabari. Bukan karena dia tidak mampu membalas, tetapi dia lebih memilih pahala dan sorga yang dijanjikan Allah Ta'ala. Itulah harga yang harus dibayar. Makanya kata Allah tadi, am hasibtum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Allah Ta'ala padahal belum datang ujian dan cobaan sebagaimana ujian dan cobaan yang diterima oleh orang-orang terdahulu. Nah dong lebih banding. Nah, makanya pilihan, tidak ada pilihan bagi kita kecuali sabar dan terus berikhtiar, ikhlas dalam bersabar. Nah menang ulang mangupet. Nah jadi begitu. Maka nenang balasna surgo. Arani mol na menang balasna surgo. Cik madabaya pananggunganonnya. Apalagi ujian inang rongin orang terdekat. Sian suami niba, sian anak niba, sian keluarga niba. Acid na ustad. Na tardok kon na anak niba. Anggwalak na leni nang nakotsikop ku niba. Anggwanaki na tardok kon na anak niba. Suami na tardok kon na suami niba. Ya lebay ustad, so sabar natin. So bari benang. Perkuat akidah tauhid kepada Allah, keyakinan sebagaimana tadi Ammar bin Yasir. Apa yang menjadikan Sumayyah tahan disiksa oleh penduduk kafir Quraisy? Karena keimanannya kepada negeri akhirat, karena keyakinannya terhadap janji surga Allah Ta'ala. Iminang yakin mulana yakin dia benang surga ni Allah Ta'ala, sobar dia mana mangulon. Anggona sobarinang berarti nahurang yakin deh. Oh nahurang do yakin di batu surga ni Allah. Indah na sobar da ustad na natan. Makanya nanti Bu ada di sini bab pembahasan satu kitab mana-mana yang dianggap apa tadi namanya itu mula acit aru mangupet. Mangupet. Anggo mengadu hia arani sakit indah na mangupeti. Arani acit na ini anggo itong na mangupeti nangi. Tenggo tiang gue nang songon nakina misalna, oh ya Allah ya Tuhanku, asin malang ako tuau, asin datusia, nahacit mon, asin da suaminya, asin suami, ay namangupit minang. Cobaan itu akan berakhir sampai kita pulang kepada Allah Ta'ala. Apa yang ibu baca ketika ada orang yang meninggal dunia? Ada ayatnya itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, asidok ko ninang madung tenang na meninggali. Au majuban jawab. Indah bemarsa kenang memikirkan dunia. Indah bemarsa kenang nak memikirkan mangannya cogot. Indah bemarsa kenang memikirkan suaminya dan anaknya asinang mamulakia. Oh loh, mamulak tu ada ni Allah Taala. On penang pola marsak kamu namurdion. Na poramu nususa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena orang sudah meninggal dunia tenang, istirahat dari dunia yang melelahkan. Karena memang dunia ini diciptakan Allah Ta'ala untuk tempat berlelah-lelah. Allah tidak mengatakan dunia ini tempat bersenang-senang. Mana ada ayat Allah yang mengatakan Allah menciptakan dunia ini untuk bersenang-senang? Ada? Tidak ada. Tidak ada Allah mengatakan dunia itu kuciptakan untuk tempat kalian bersenang-senang. Mana tempat kita bersenang-senang? Di surga Allah. Di surga Allah Ta'ala. Sabar.
sabar menanti surga Allah Ta'ala, karena di sana tempat kita bersenang-senang. Dunia ini tempat kita diuji. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Tak ada hentinya ujian itu. Kalau tak diuji dengan orang terdekat, diuji dengan suami, diuji dengan pekerjaan, bahkan ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri menjadi ujian bagi dia. Borat nagot maramal ibadah. Aimah. Tidak ada hentinya ujian. Allah tidak mengatakan dunia ini tempat bersenang. Nanti tempat kita bersenang-senang di surga. Anggo dunia ini nang satu kinan meon. Lo jaho mangulon nang namar job nirwa. Masa dia pa de pelek inda job rawanya nyala. Nah tersongono minang namar dunia. Jadi biar nama ustad nikmati masungoni. Allah syukuri. Allah syukuri, nikmati, jalani. Obat kum masungoni. Sabarmu itu nanti akan dibalas Allah dengan pahala. Nikmati, syukuri, sabari. Jalani. Kan songoni no. Karena dunia ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Miskin kan saya dipandangkan lagi. Miskin sementara, kaya pun sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Anggo dino nang sementara menawut kiamat madunyon. Olo nang kon si marsak ko. Olo na marsak memikirkan dunia ni nang. Pokok na marsyukur mason itu Allah Taala. Ya, ben narope nang cobani ben nasanggup dohoy. Ingat janji Allah Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Para ulama menafsirkan ayat ini, tidak mungkin dua kemudahan mengalahkan satu kesulitan. Ingat ibu-ibu, Allah menjanjikan bagi siapa orang yang bersabar, Allah menjadikan baginya dua jalan. Dua kali Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak mungkin dua kemudahan mengalahkan tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Ben narope nang ben nasanggup deh. Yakin menang. Ben narope tiba asima ya Allah Ta'ala awak kunna ulang ya Allah. Asi inda suaminya pajolo, asi inda tusia, asi inda ya Allah Ta'ala mana kayu iya. Tidak begitu. Tadi kita sudah mengatakan kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti hina. Bukan tanda dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa yang jadi tolak ukur standar bagi Allah Ta'ala? Iman dan takwa. Selama engkau beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, tak peduli mau engkau miskin, mau kaya, mau siang, mau malam, mau sakit, mau sehat, selama engkau beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka engkau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Manusia boleh saja menghinakanmu, manusia boleh saja menganggapmu tidak mulia, tapi bisa jadi justru engkaulah yang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi nang sobar-sobar masongoni palik pitu bulu berakhir doi nang sude anggurung maninggali nang mulak ter naira sebinang na cito di dunia mi olo sobar mahosongoni 70 tahun menang ilen peginjang umur mangupet judo ho olo songon bayi di kan malu aja ustad na mangulun niya make sudah tinggal sadaaw lumanya olo ini dunia ini sifatnya begitu sementara semua enggak ada yang abadi. Mula marnya pinang marum pio marsak sapokin meho marsak tepokin naro martatama ho bulan naro sonang maho bisik marsak tarsongoni memang dunion margot tigot ti senang susah begitulah kehidupan dunia, begitulah dunia ini sifatnya. Dunia begitu, dunia Allah jadikan tempat diuji. Dunia ini tidak Allah jadikan untuk tempat kita bersenang. Kapan kita bersenang-senang? Di surga Allah Ta'ala selama-lamanya sampai waktu yang Allah kehendaki tanpa batas. Isi menang bodinon marahir don santong kinan, makanya nggak ada yang mau disombongkan. Na pesek na satonga pesek na pa pesek kon na mancung kon mate na kayo na satonga kayo na pa kayo-kayoon mate na laga na palaga kon na satonga laga mede sude mate olo mamulak sude. Apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Ya, maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan dunia. Terakhir pertanyaannya, sudah tengah 6 lewat 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. hubungan manusia dengan Allah istighfar. Iya. Hubungan manusia dengan manusia istighfar. Iya. Jadi mengingatkan dosa kita mungkin waktu dulu kan kita ditanya kepada suami yang sudah meninggal yang cara minta maaf. Iya. Bagaimana cara kita? Iya. Yang kedua Ustaz, kita kan kalau Ustaz ceramah apabila kita cuci pakaian suami curahnya itu menghapuskan dosa. Iya. Dan apabila kita tuangkan Minum suami. kita nasibnya merupakan pahala ya Ustaz. Jadi maksudnya bukan ingin mengganti suami ya Ustaz. Iya. Tapi pengen pahala yang sedemikian gitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi yang pertama bagaimana tadi dengan suami yang sudah meninggal, cara minta maaf kepada suami telah meninggal dunia. Jadi caranya adalah mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang tersayang kita yang sudah mendahului kita. Mohonkan ampunan kepada mereka, sebab tidak ada yang paling diinginkan oleh orang yang telah berpulang kepada Allah Ta'ala melainkan dimohonkan ampunan kepadanya. Maka mintakan ampun kepada suami kita, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dulu ketika mereka menjadi suami kita ketika berada di dunia. Mohonkan ampunan untuknya. Iya, dosa kita banyak-banyak kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, dan kita juga diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi satu-satunya cara minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Itu dia. Yang kedua, bagaimana pahalanya Ustaz? Terakhir, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala berbakti kepada suami, maka didiklah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleha. Ya, jadi banyak belajar daripada kisah nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti Siti Hajar. Ya, Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir yang tandus yang sekarang menjadi pusat kota Makkah. Ya, dulu tanpa kehadiran suami. Kenapa bisa anak-anak itu menjadi anak yang soleh-soleh? Karena ibunya adalah ibu yang soleha. Ya, maka walaupun suaminya tak soleh, tapi kalau istrinya soleha, maka hasilnya pasti anak-anak itu menjadi anak yang soleha. Tapi kalau ibunya tidak soleha, lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Karena istrinya tidak soleha, menjadikan anaknya menjadi anak yang durhaka. Jadi cara kita berbakti kepada suami, ya didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka insya Allah pahala itu sama dengan pahala berbakti ibu kepada suami ibu. Jadi didiklah anak-anak itu sebagai amal jariah bagi kita, dan amal jariah daripada suami kita yang sudah tiada. Karena itu pahala yang mengalir tanpa putus. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak ada yang mengingat kita kecuali anak-anak kita. Kalau teman kita paling 3 hari, paling lama seminggu, paling lama sebulan. Tapi kalau anak-anak kita itu dia tetap berkata Rabbighfirli wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai matinya nang ingut dia deh. Maka jadilah kita anak-anak yang soleh-soleha bagi kedua orang tua kita. Jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha bagi kedua orang tuanya. Kita juga adalah anak daripada orang tua kita. Maka doakan orang-orang tua kita, doakan keluarga kita, suami kita yang telah terdahulu menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka, karena ampunan Allah Ta'ala merupakan jaminan surga bagi mereka. Begitu yang bisa saya jawab. Ibu ada lagi karena sudah tengah 6. Kalau tidak ada lagi, demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore ini, yaitu kisah seorang perempuan yang berkulit hitam yang berpenyakit ayan, dapat menginspirasi bagi kita di dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Tidak disebutkan di riwayat ini, cuma disebutkan warna kulitnya saja. Coba nanti mungkin dicari di Google apakah ada riwayat yang menyebutkan namanya. Kalau di kitab ini tak disebutkan namanya. Demikian, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala.
Siapa yang kata Rasulullah SAW nanti menutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis sebelum dia berdiri, maka nanti akan Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat wa khususan ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karimi wa ajimin sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassuna wa ta'abbudana wa tamim taqsir ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله، اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة والصبر على كلهم جماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا يا الله، ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا تقبل دعاء يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup pengajian kita dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.